Saudara yang dikasih Tuhan, saya ada di tepi pantai dan saya akan berbicara bagaimana Yesus menyuruh murid-murid untuk menebarkan jalan dan mereka menangkap ikan yang ada dalam jumlah yang besar. Bagaimana proses ini terjadi? Nah, saudara lihat di belakang saya ada seorang nelayan sementara menebarkan jalannya dan sekarang dia lagi mengangkat jalannya dan saudara lihat dia mengambil ikan-ikan yang tersangkut di dalam jalannya. Nah, saya akan berbicara hal tersebut, bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi, dalam program Firman Tuhan memberkati kami ini, kami akan belajar kebenaran-Mu. Dan setiap yang menonton program ini diberkati Tuhan, kesehatan mereka dibaharui, usaha mereka diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, dalam Alkitab Yohanes pasal 21 di ayat yang ke-5, di sana sesudah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan murid-murid dan murid-murid tidak tahu siapa dia, tapi Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah saudara, yang menarik bahwa kejadian ini terjadi seperti di perahu itu saudara. Ya, coba saudara lihat. Ya, ini sudah dekat pantai. Nah, tapi ini areanya agak dalam. Dan saya yakin kalau kita baca Yohanes pasal 21 ayat yang pertama dan seterusnya, saat Petrus maksud saya berkata kepada teman-teman yang lain, "Aku mau kembali ke hidup yang lama." Kadang-kadang kalau kita gagal bersama Tuhan, kita langsung berkata, kembali ke hidup yang lama dan seterusnya. Dan ini yang terjadi. Mereka kembali sebagai nelayan yang profesional dan mereka semalam-malam mencari ikan dan tidak dapat. Di tengah laut mereka tidak dapat. Tapi pada saat mereka mendekati pantai seperti perahu ini saudara, dia sudah mendekati pantai dan saya lihat ikan-ikannya kecil-kecil. Ya. Mereka bertemu Yesus yang berteriak, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka dengar, jawab mereka, "Tidak ada." Nah, saya mau berkata itu jaraknya dekat. Dan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Peristiwa yang sama terulang lagi. Dan saat mereka melakukannya, mujizat terjadi. Apa yang saya ingin katakan? Pertama, kalau mujizat bisa terjadi, pertama, kita harus dengar-dengaran pada firman Allah. Gitu. Harus ada firman. Yang pertama saya lihat, mujizat terjadi karena ada firman. Ya. Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Itu firman. Yang kedua, mujizat terjadi karena mereka melakukannya. Mereka menebarkan jalannya dan mereka menangkap ikan. Yang ketiga, yang kita harus percaya, orang melakukan firman itu adalah orang percaya. Siapa yang menyampaikannya? Saudara, saya tidak berkata tentang pendeta, tapi saya ingin berkata, setiap firman yang kita dengar itu adalah firman Kristus. Dan Alkitab berkata dalam kitab Roma, iman timbul karena firman Kristus. Nah, waktu iman ada, dibutuhkan tindakan. Dan itulah yang terjadi dalam Yohanes 21. Sehingga waktu mereka melakukannya, waktu di daerah yang dalam mereka tidak dapat apa-apa. Tapi waktu di daerah yang dangkal mereka mendapatkan ikan. Nah, kalau saudara hari ini memiliki iman, tapi tidak ada tindakan, saudara hasilnya nol. Tapi kalau saudara ada firman, ada iman, ada tindakan, lakukan, percaya pada Yesus, engkau akan diberkati Tuhan. Amin, katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tidak peduli tempatnya yang di dalam atau di dangkal. Tidak peduli itu daerah kering atau daerah basah. Kalau ada firman, kita punya iman, kita bertindak, Tuhan Yesus pasti berkati kita. Haleluya. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Saudara bisa lihat ya, nelayan itu sudah semakin menjauh dari saya. Dan dia sementara mengambil, ya, dia menabur. Saya katakan menabur, dia melepaskan jaringnya, pukatnya, dan dia waktu dia tarik ada ikan. Saudara, hari ini apakah saudara lemparkan pukat saudara? Ya, jangan takut. Waktu saudara tarik pasti ada berkat Tuhan. Amin. Asal dengar firman Allah, lakukan. Pasti. Jangan hanya jadi pendengar. Kita harus jadi pelaku firman. Katakan amin. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah belajar bagaimana mujizat terjadi. Harus ada firman, harus ada iman dari firman Kristus, dan kami harus bertindak percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya perkataan Kristus tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, kami akan nikmati usaha kami akan nikmati kesehatan kami yang terbaik yang Tuhan berikan, keluarga kami penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, tetap percaya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, tetap semangat saudara menjalani hari-hari hidup ini bersama Tuhan. Saudara lakukan perkara yang besar, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.